Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menghadirkan inovasi untuk membantu warga. Salah satunya dengan layanan aduan atau call center 112. Dengan layanan ini, warga bisa meminta bantuan hingga aduan agar keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti. Operator call center 112 di pusat aduan Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara tengah sibuk. Mereka tak henti menerima panggilan darurat atau sekedar aduan dari warga kota Lulo. Call center ini memang jadi pusat layanan baru bagi warga. Mereka tak perlu lagi menghubungi banyak pihak atau sekedar mencari nomor kontak darurat jika membutuhkan bantuan. Sejak diresmikan tahun lalu, jumlah aduan ke pusat layanan ini nyaris tak terhitung. Rata-rata sebulan, operator bisa menerima aduan hingga ribuan kasus. Dan ini sangat memberikan dampak positif kepada warga masyarakat kota. Aduan layanan apapun, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kominfo menampung dan mendistribusikan aduan tersebut kepada OPD yang dituju untuk segera diselesaikan aduan warga masyarakat khususnya di Kota Kendari. Ide call center ini muncul dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Harapnya akses warga lebih mudah jika membutuhkan bantuan. Semua pelayanan program harus responsif. Dalam artian seluruh keluhan-keluhan semaksimal mungkin kita langsung menindaki apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Contoh dalam penerapannya, program 112 ini kita efektifkan aktif dalam 24 jam. Call center 112 jadi salah satu cara pemerintah Kota Kendari menangani permasalahan kota, sekaligus memberikan kemudahan akses pada warga tanpa ribet. Silvian Sekia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti apa pusat layanan 112 atau call center 112 dari Pemkot Kendari menangani keluhan warga? Kita kupas dan diskusikan langsung bersama Bapak Sahurianto Maronda, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari. Selamat pagi, Bapak. Boleh dijelaskan sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya layanan call center 112 ini di Kota Kendari? Baik, selamat pagi para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang, SKI Sudirman, kemudian beliau punya inovasi untuk memberikan pelayanan publik secara langsung pada masyarakat Kota Kendari, maka lahirlah ide untuk membuat layanan aduan terpusat dengan satu kanal telepon call center 112 ini, sehingga semua layanan aduan khususnya yang ada di Kota Kendari bisa segera diselesaikan dengan hanya menelpon di call center 112. Layanan ini gratis untuk Kota Kendari semakin maju. Begitu, Mbak. Sejak kapan layanan ini dimulai untuk beroperasi, Pak? Jadi 100 hari kepemimpinan beliau, kita launching di bulan Mei kemarin. Nah, kemudian sudah berjalan sampai saat ini dan alhamdulillah ini berjalan secara efektif dan memberikan kepuasan kepada warga masyarakat karena tidak cukup 10 menit aduan tersebut sudah terselesaikan oleh OPD yang bersangkutan. Siap. Begitu, Pak. Kalau direkap nih Pak, jenis laporan yang masuk tuh apa saja melalui call center ini? Jadi yang paling banyak memang aduan tentang kedaruratan ya, Mbak. Misalnya pohon tumbang itu yang paling banyak juga, kemudian layanan aduan yang berhubungan dengan kebakaran, kemudian layanan hubungan yang keselamatan warga masyarakat, misalnya kecelakaan, kemudian berbagai macam aduan yang sifatnya mendadak dan harus segera diselesaikan. Misalnya ada kebakaran, kemudian kecelakaan dan penanganan secara medis juga paling banyak. Dan ini
terselenggara dengan berbagai macam kerjasama kita juga dengan unsur Forkopimda, khususnya dengan Polresta Kota Kendari, kemudian instansi vertikal misalnya PLN, dan seterusnya. Begitu Mbak. Ya, berapa lama rata-rata waktu merespons aduan ini Pak? Memang SOP-nya kami juga sudah tentukan, memang minimal 10 menit sudah harus ditindaklanjutin aduan masyarakat tersebut. Kalau lewat dari itu maka pimpinan segera mengevaluasi OPD yang bersangkutan agar supaya mekanismenya atau SOP-nya diperbaiki. Begitu Pak. Ya, bagaimana alur penanganan laporan dari masyarakat ketika masyarakat menelepon, mengadukan, disambut oleh operator, apa yang dilakukan oleh Pemkot Pak? Jadi layanan aduan call center 112 ini, jadi cukup hanya menelpon di kanal 1 nomor 112, kemudian call taker kami yang ada di Dinas Kominfo merespon dengan segera membuat tiketnya. Tidak cukup 2 atau 3 menit sudah harus terdistribusi di OPD yang dituju, dan setelah itu OPD yang bersangkutan segera langsung ke lapangan atau ke lokasi untuk melihat kondisi secara langsung apa yang dibutuhkan warga masyarakat tersebut dan segera diselesaikan sesuai kebutuhannya. Begitu Mbak. Kalau kita lihat SOP-nya sebenarnya sederhana ya Pak, warga menelepon, disambut oleh operator, didata, OPD terkait akan menindaklanjuti. Nah, bagaimana langkah konkret Pemkot Kendari untuk mencegah laporan palsu atau penyalahgunaan layanan ini Pak? Jadi memang di call center 112 ini sudah diformat juga ya, ketika misalnya ada yang bermain-main ya, atau ingin mengetes, menguji layanan call center 112 ini, kita juga sudah ada yang harus diselesaikan. Misalnya kita sudah tahu bahwa oh ini dia main-main apa enggak ini kan, jadi kita langsung segera menilis tombol prank call karena memang di sistemnya sudah ada, sehingga dia tidak akan terulang lagi menelpon atau dia akan tercancel dengan sendirinya panggilan tersebut. Nah itu upaya sistem kami sehingga layanan ini tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Itu artinya kejelian operator ya Pak untuk bisa mendeteksi apakah ini laporan palsu atau benar-benar aduan dari masyarakat? Betul, artinya kehandalan operator kami di call taker individu sudah dilakukan pembinaan atau semacam BIMTEK terus-menerus, sehingga dia punya skill senantiasa dijaga dan kemudian bisa memahami dan mengetahui masyarakat ini yang menelpon serius apa tidak, begitu Mbak. Terakhir Bapak, bagaimana ke depannya? Apakah juga ada ekspansi atau hal-hal lain yang akan ditambahkan untuk layanan call center ini Bapak? Jadi karena memang terkait layanan call center 112 ini Mbak, kebetulan juga di hari yang sama hari ini adalah ulang tahun Kota Kendari yang ke-195, dan sebelumnya juga kami sudah menerima penghargaan secara nasional, kami terbaik secara nasional layanan call center 112 ini, dan hari ini kami ada upacara hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195, dan sebentar malam kami juga akan memberikan penghargaan kepada OPD-OPD yang sigap dan tanggap secara cepat dalam merespon layanan aduan warga masyarakat Kota Kendari, Mbak. Baik, ini ya tentunya juga perlu apresiasi dan fokus ya, perhatian dari OPD terkait untuk bisa melayani aduan masyarakat. Sekali lagi, selamat hari jadi untuk Kota Kendari dan terima kasih Bapak Saurianto Meronda, Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, alhamdulillah. Semangat ya.